Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran kita masih pada tema 3, benda-benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 3, muatan maf'ul matematika. Kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu pada matematika ini mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya dengan mengamati alat ukur, siswa dapat mengidentifikasi satuan panjang yang ada di alat ukur tersebut dengan tepat. Dengan melakukan praktek pengukuran tinggi badan teman, siswa dapat melakukan pengukuran dengan satuan yang tepat. Nah, ayo berdiskusi. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini hanya sebagian, tapi kertas tidak hanya dari ini, banyak pohon lainnya ya. Masih banyak beberapa pohon yang juga bisa menghasilkan kertas. Di sini contohnya apa? Ada pohon pinus, ada pohon akasia, pohon jati. Nah, dari ini karena kita dalam belajar matematika yang ditanyakan adalah tingginya. Apa pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tidak perlu dijawab ya. Ini hanya untuk memancing pertanyaan. Tinggi badanmu pasti berbeda dengan tinggi temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Pasti berbeda. Untuk mengukur kamu dan mengukur pohon, tadi contohnya pakai pohon, itu alatnya berbeda. Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal berbagai alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kita ulangi yaitu meteran roll. Ada meteran saku, meteran pita. Meteran roll ini lentur. Ini biasanya seperti dari bukan kain tapi benang ya, benang yang dipintal gitu. Jadi kain tebal gitu ya. Jadi ini lemes. Jadi bisa digunakan untuk panjang maupun pendek tapi yang tidak memerlukan lurus ya. Kalau yang kedua ini meteran saku, ini juga sebenarnya meteran roll tapi karena kecil ini biasa disebut meteran saku. Kalau ini besar tidak bisa dimasukkan saku ya. Kalau ini meteran pita, ini biasanya kalau ke toko kita namanya metelin ya, metelin. Nah, sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui kemarin sudah ya, ada sentimeter, ada desimeter, ada meter dan lain-lain. Oke, nomor 2. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu. Nah, tinggi badanmu pakai apa? Iya, pakai metelin. Panjang ikat pinggang ini. Panjang meja kelas pakai ini karena butuh lurus. Panjang lompatan teman pakai ini karena butuh kelenturan ya. Dan ini karena meteran saku ini tajam, biasanya kalau kita orang banyak kalau pakai ini berbahaya. Kalau pakai ini insya Allah tidak berbahaya. Kemudian lebar papan tulis pakai ini karena butuh yang lurus. Panjang halaman sekolah pakai ini. Oke, kalau ini biasanya yang melekat di tubuh, lingkar pinggang, tinggi badan, terus panjang tangan dan seperti itu. Tangan panjang ya. Sudah mengerjakan yang tadi, dilanjutkan ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu. Ini kamu tidak perlu mengukur, tapi cukup kamu kirimkan tinggi badan kamu sendiri ke dalam grup. Biar temanmu atau kamu dan temanmu menuliskan 5 ya, terserah kamu pilih 5 nama temanmu, kemudian tulis tingginya. Tulis nama 5 temanmu, kemudian tulis tingginya di sini. Setelah itu urutkan hasil pengukuranmu mulai dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Nah, dari nama ini kan sudah diketahui tingginya berapa, kemudian tulis di sini dari yang terpendek sampai yang tertinggi. Soal tidak perlu ditulis, tapi diberi judul. Ya.
Ini di sini urutan, maaf kepencet. Di sini urutan judulnya ya, urutan hasil pengukuran. Kalau ini urutkanlah menjadi urutan hasil pengukuran. Jadi mulai dari yang terpendek, agak panjang, paling panjang atau paling tinggi. Di sini nama teman tingginya bebas ya, tidak harus urut. Baru di sini diurutkan. Oke, sudah paham? Mudah-mudahan ya. Kalau belum paham silahkan chat Bu Khalid pada jam-jam belajar. Jangan di luar jam, apalagi malam hari. Bukan Bu Khalid tidak mau, saya mohon maaf kalau malam hari biasanya Bu Khalid itu sibuk sehingga kadang itu lama walaupun mungkin online itu berarti juga sibuk dengan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga sukses, semoga semuanya menjadi anak yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.